Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Al-Habsyi, jurusan Teknik Elektroda 4, bekerja sama dengan Genetik Computer School Singapura. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang organisasi dan kode etik sebuah profesi. Poin A, pembentukan organisasi profesi. Tujuan utamanya adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidang, menentukan tingkat kerja yang tinggi dengan orientasi kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi. Yang pertama, kredibilitas. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, kualitas jasa. Dan yang keempat, kepercayaan. Organisasi profesi merupakan bagian dari perkembangan sebuah profesi dalam proses profesionalnya untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat pengguna jasa tersebut. Nah, adapun langkah proses profesional sebuah profesi: munculnya asosiasi informal, identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Para praktisi alam terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Nah, masuk ke poin B, fungsi pokok organisasi profesi: mengatur keanggotaan organisasi, membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota, memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Poin C, organisasi profesi TI di Indonesia. Asas, tujuan, dan fungsi. Asas dalam IPKIN adalah Pancasila. IPKIN bertujuan untuk ikut meningkatkan pemanfaatan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia dan menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinat antara anggota. Yang berfungsi menyelenggarakan dan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan, seminar, diskusi, dan lain-lainnya. Menghimpun, mengelola, dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai kemampuan yang ada. Menerbitkan buletin IPKIN, buku, makalah, konferensi komputer nasional, atau jurnal profesi. Mengadakan kerjasama organisasi sejenis, baik di dalam bidang maupun di luar negeri. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dianggap perlu oleh IPKIN. Adapun keanggotaannya, yang pertama anggota biasa, anggota muda, anggota kehormatan, dan anggota perusahaan. Adapun tata organisasi: rapat anggota IPKIN, Dewan Pengurus. Dewan Pengurus adalah lembaga tertinggi yang bertugas melaksanakan dan kebijakan dalam ketetapan yang dihasilkan dari rapat anggota dan rapat pleno IPKIN. Ketua memimpin IPKIN, sekretaris jenderal, ketua bidang pembinaan, bidang program, bidang pendidikan dan latihan. Masuk ke poin D, kode etik sebuah profesi. Kode Inggris (2) kode, koma, dan Latin (2) kodeks diartikan sebagai kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Etik atau etika (Prancis (2) ethique, Latin (2) etica, Yunani ethos) merupakan moral filosofi, filsafat praktis, dan ajaran kesusilaan. Nah, kode etik adalah sistem norma, nilai, atau aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik menjadi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa tersebut. Adapun prinsip dasar dari kode etik profesi: prinsip standar teknis, prinsip kompetensi, prinsip tanggung jawab profesi, prinsip kepentingan publik, prinsip integritas, prinsip objektivitas, dan prinsip kerahasiaan, prinsip perilaku profesional. Adapun kewajiban pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap ilmuwan di Indonesia berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan
meningkatkan keahlian sesuai bidang yang ditentukan dari diminatinya. Setiap ilmuwan harus jujur dan bersikap terbuka terhadap adanya kaitan serta interaksi antara bidang ilmu pengetahuan yang satu dengan yang lainnya. Setiap hasil yang dicapai dari upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diumumkan secara terbuka sehingga hasil tersebut dapat dikaji, kembang dan dimanfaatkan baik oleh ilmuwan lainnya maupun masyarakat. Nah, terakhir, setiap ilmuwan Indonesia wajib mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia pada khususnya, umat manusia pada umumnya, dan kelestarian lingkungan hidup. Kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Setiap ilmuwan Indonesia wajib mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dalam melakukan suatu penelitian, setiap ilmuwan Indonesia harus mempertimbangkan kesesuaian penelitian itu dengan tanggung jawab, kewenangan, dan kemampuan. Adapun kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengembang profesi ilmiah, setiap ilmuwan Indonesia wajib menghargai hasil. Setiap ilmuwan Indonesia harus bersikap terbuka dengan tanggapan, pendapat, dan kritik diberikan oleh ilmuwan lainnya. Setiap ilmuwan Indonesia wajib saling membantu dalam menggali, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang yang ditekuni atau diminatinya. Setiap ilmuwan Indonesia hendaknya tidak menghalangi atau menghambat upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap ilmuwan Indonesia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran wajib memberikan pengetahuan terbaik dan selalu berusaha meningkatkan prestasi akademis peserta. Kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Setiap ilmuwan Indonesia menjadikan manusia sebagai objek penelitian harus berpedoman dan menaati deklarasi Helsinki tahun 1964. Dalam setiap pelaksanaan penelitian, untuk diumumkan atau diterbitkan hasilnya, setiap ilmuwan wajib menghormati hak narasumber untuk tidak disebutkan atas diumumkan identitasnya kecuali bila ada persetujuan. Setiap ilmuwan Indonesia wajib memperhatikan bahwa uji coba hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap makhluk hidup hanya dilakukan jika tujuannya adalah untuk mendukung peri kehidupan dan kesejahteraan manusia. Setiap ilmuwan Indonesia dalam melakukan uji coba terhadap makhluk hidup hendaknya jangan bertindak sewenang-wenang dan wajib memperhatikan kelestarian hidup jenis binatang yang bersangkutan. Dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap ilmuwan Indonesia wajib selalu memikirkan dampaknya terhadap umat manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup. Masuk ke poin E, tanggung jawab sebuah moral. Titik penekanan dari profesionalisme adalah pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapan. Sikap etis di dalam penggunaan teknologi modern dalam rangka menunjang pekerjaan dengan profesi tertentu diturunkan dari prinsip dasar tanggung jawab moral dari masing-masing pelakunya. Setiap orang yang menghormati diri dan profesinya akan bertanggung jawab terhadap peran atau profesinya. Dengan pengetahuan dan keahliannya, seseorang profesional sedikit banyak memegang sebuah kekuasaan, tetapi bagaimana dengan integritas tidak akan membiarkan pencapaian tiga prinsip dasar tanggung jawab moral yang berkaitan dengan profesi. Bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Lanjut, bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Terakhir, bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu organisasi dan kode etik sebuah profesi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.